warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, saya di sini akan melanjutkan apa yang minggu-minggu kebelakang telah dibahas, yaitu tentang naat dan man'ut. Dikarenakan kalau minggu kemarin belum ada contohnya, sekarang sudah ada contohnya buat gampang, lebih gampang kita memahami untuk kedepannya gitu ya. Nah, cekak hari kata yang kemarin, naat itu adalah lafaz yang menunjukkan sifat kepada isim sebelumnya. Nah, selanjutnya coba paham tidak? Insya Allah ya, paham sebelumnya. Nah, lihat contoh, salah satu contoh untuk memahami apa yang menjadi definisi naat. Lafaz yang menunjukkan terhadap sifat isim yang sebelumnya. Nah, ini lafaz ja'ar rajulul karimu. Nah, ini al-karimu itu adalah sifat yang artinya adalah mulia. Nah, rajulun di sini adalah lafaz isim. Nah, sehingga lafaz rajul disifati oleh al-karim. Nah, itu pengertian naat dan man'ut. Selanjutnya, naat mengikuti kepada man'utnya di dalam 4 bagian. Yang pertama dalam i'rab, ta'rif, ifrad, jumlah. Nah, dalam i'rab terbagi menjadi 3, rafa', nasab dan khafad. Tidak ada jazm dalam isim. Nah, contoh yang rafa' tadi ja'ar rajulul karimu. Ini kalimatnya kalimat mufrad. Nah, di cirian rofa'na kudoma. Simpel na cek Ustaz mau kamari mun cek al masjidul kabiru teh mah mun kabiru dua nana, mun kabiro dua nana, mun kabiri dua nana. Nah, itu eta simpelna. Tapi di sini menjelaskan tentang makhluk. Mual pati-pati dibaca kabiro, mual pati-pati dibaca kabiri, muntah aya sebab gitu. Jadi maf'ul jadi dibaca nasab, dan naatnya juga harus nasab atau jabar. Boleh naon we nasab bareng jabar sama kene fatah sama kene non dik. Man'utnya khafad, naatnya juga harus marartu bil masjidil kabiri. Salah sahihnya mun pinu rofa'na mun risalna Allah qasana ilu. Ini udah termasuk semuanya. Satu, hiji dinu ta'rifna milih alif lam. Tina i'rabna milih rafa. Terus tina mufrad mudzakarna milih mudzakkar, milih muannas karena ada ta'aruf. Kalau dalam bagian jumlahnya itu nah, ini sudah mencakup semuanya. Artinya diambil salah satu bagian di dalam 4 bagian ini. Yang di dalam 4 bagian ini ada anak-anaknya gitu. Nah, selanjutnya kalau yang ini kan contoh secara gamblang ya, contoh secara garis besar. Nah, selanjutnya naat itu terbagi menjadi 2. Satu, naat hakiki, kedua naat sababi. Apakah mau dibacakan dalilnya? Insya Allah so. Mangga. Nanti dulu aja ya. Oke siap. Boleh. Perhatikan. Di sini kan Cik Ustaz mau contoh lah karek juga. Coba kalian dalami. Coba kalian pikir apakah ada perbedaan antara naat hakiki dan sababi. Contoh naat hakiki, al-boro rajulun alimun. Telah hadir siapa satu orang lelaki yang paham, yang alim. Nah, al-boro rajulun alimun. Ini naat
hakiki. Sebagai definisi na'at hakiki, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sifat di dalam diri yang mengikutinya. Baik, perhatikan. Lafaz yang menunjukkan kepada sifat yang ada dalam dirinya. Alimun ini dalam na'at hakiki, alimun ini memang benar-benar memang benar-benar paham ini, mengerti ini adalah sifat dari seorang lelaki. Nah, berarti kalau begitu ini juga semuanya karena tidak ada termasuk ke dalam contoh yang ini perbedaan sangat beda. Nah, ini berarti kesemuanya termasuk ke dalam na'at hakiki, karena yang mulia itu benar, sifat mulia itu yang dimiliki oleh si Roy. Terus indah itu, cantik itu benar-benar sifat dari kitabnya. Nah, itu pembagian na'at yang pertama. Selanjutnya bagian yang kedua adalah na'at sababi. Ra'aitul abad salihata bintuha. Setelah manhum taat ada yang ini apanya? Penjelasannya lafaz yang menunjukkan yang mempunyai hubungan dari yang diikutinya. Nah, baik, perhatikan. Yang mempunyai hubungan dari sifat yang diikutinya. Nah, ini adalah hubungan yang diikuti, yang mengikuti kepada sifat yang sebelum. Artinya, saya melihat kepada ayah yang salihah, anaknya, karena dalam na'at sababi ini si na'at itu tidak tidak langsung kembali kepada bapaknya, tapi ada fa'il setelah na'atnya, yaitu bintuha. Jadi cocoknya ini as-solihah kepada bintuha. Maknya anak awalnya soleh. Berarti adakah sampai di sini sudah dipahami perbedaan antara na'at hakiki dan sababi? Perbedaan na'at hakiki dan sababi geus dipahami can? Nah, sing ingat baik, lamun na'at hakiki mah menunjukkan kepada benar sifatnya itu kepada isim yang sebelum. Nah, ini na'at hakiki. Alimun ini mengerti ini sifatnya dari sirot. Sedangkan na'at sababi ini saya melihat kepada bapak yang solihah, anak perempuannya. Ini na'at sababi. Selanjutnya ada hiji lagi. Al-Qur'an rajulun alimun abu. Telah hadir sapa rajulun, satu orang lelaki, alimun yang mengerti, sapa abuhu bapake rajul. Nah, baik, perhatikan di sini. Hadara rajulun alimun abu. Abu di sini adalah hubungan yang mengikuti kepada sifat yang sebelumnya, sehingga di sini dapat dikatakan sebagai na'at sababi karena ada ketergantungan atau hubungan kepada sifat yang sebelumnya. Kalau ini zatia benar-benar yang mengerti itu si rajul, kalau na'at sababi tidak, karena ada fa'il lagi setelah na'atnya. Di sini yang solihah itu anak perempuan. Di sini yang mengerti bukan si rajul tapi bapaknya. Nah, sekian. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Tidak, terima kasih.
Siap. Lihat jumlahnya dalam keadaan mufrad tasniyah jamak. Nah, bila keadaan simannya itu dalam keadaan jamak taksir, maka naatnya boleh mufrad, boleh mufrad muannas ya, mufrad muannas. Contohnya, coba dihil, bol, mufidatu. Nah, ini contoh yang si mangkutnya ini jamak taksir, jamak taksir. Maka si naatnya ini atau si sifatnya ini harus mufrad tasniyah, atau mufrad bagi perempuan. Ini kutubu ini jamak taksir yang goer akil, tidak berakal, kecuali kalau yang berakal gitu, beda lagi hukumnya. Ini mah jamak taksir yang goer akil, maka hukum sinatnya itu harus mufrad muannas. Itu mufidah kan ini jamak taksir, karena ada kaidah yang menyebutkan kullu jam'in muannasun. Jamak di sini adalah jamak taksir sama jamak muannas salim. Ya, paham? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Siti Sofiatul Rahma, mewakilkan dari kelompok perempuan, akan menjelaskan apa itu idhofat. Idhofat yaitu gabungan antara dua kata benda yang disatukan menjadi makna yang baru. Atau bisa disebut mudhof ilaih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudhof terlebih dahulu. Apa itu mudhof? Mudhof itu yang disandarkan ya. Syaratnya tidak boleh berawalan alif lam, tidak boleh berakhiran tanwin. wow. Contohnya seperti apa? Kitabullahi, kitabun mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Tidak boleh tidak boleh berawalan alif lam. Contohnya seperti Alkitabu Allahi. Tidak boleh juga berakhiran tanwin. Contohnya seperti Kitabun Allahi. Bisa juga contoh yang lainnya yaitu Rasulullahi. Di sini Rasulullah mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Di sini tidak ada berawalan alif lam, juga tidak ada berakhiran tanwin. Bila berbentuk musanna, maka huruf nun di akhir kata harus dihilangkan. Seperti contoh lafaz qalama Ahmad. Qalama mudhof, Ahmad mudhofun ilaih. Qalama Ahmad, dua penanya Ahmad dari lafaz qalamani. Syaratnya apa? Maka huruf nun di akhir kata harus dihilangkan. Jangan seperti qalamani Ahmad. Tapi contoh yang benar yaitu qalama Ahmad. Ada juga mudhofun ilaih, yaitu yang disandarkan kepadanya. Biasanya diakhiri harakat kasroh. Contohnya seperti lafaz babul masjidi. Babu mudhof, al masjidi mudhofun ilaih. Al masjidi di sini berakhiran harakat kasroh. Bila bentuknya jamak, maka huruf wawu sebelum
nun terakhir harus diubah menjadi iya. Contohnya seperti dari lafaz baladul muslimina. Baladul mudhof, al muslimina mudhofun ilaih. Huruf waw sebelum nun terakhir harus diubah menjadi iya. Jangan seperti baladul muslimun. Ini wawnya diganti menjadi iya menjadi baladul muslimin. Mengerti kali? Mengerti, sangat mengerti. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.